Kamu yakin mau dijadikan yang kedua, Don? Tanyaku lagi pada Doni yang masih menunggu jawabanku. Iya, Ben, aku yakin, balas Doni terdengar tegas. Tapi itu artinya kita akan jarang punya waktu untuk berdua, Don. Apa kamu siap? Tanyaku lagi. Aku siap, Ben. Aku gak masalah selama kamu masih mau menjalin cinta denganku. Balas Doni terdengar yakin. Baiklah, Don. Jika itu yang kamu inginkan, ucapku akhirnya. Doni pun akhirnya tersenyum manis mendengar hal tersebut. Aku tahu keputusanku ini salah, namun aku tidak ingin membuat Doni kecewa. Lagi pula, sepertinya aku juga masih mencintai Doni. Hanya saja saat ini aku merasa bersalah kepada Yogi. Aku merasa orang paling jahat saat ini. Padahal dulu aku selalu punya prinsip. Kalau aku hanya akan mencintai satu orang dalam hidupku dan tidak akan mencintai siapapun lagi kecuali kekasihku. Tapi sekarang semua prinsip itu sudah tidak berlaku lagi padaku. Aku telah mengkhianati Yogi. Aku telah menduakan cintanya. Aku telah melanggar prinsipku sendiri. Namun aku bisa apa? Di antara Doni dan Yogi, mereka berdua punya kelebihan yang membuat aku tidak bisa melepaskan mereka begitu saja. Hanya saja bedanya, Doni tahu kalau aku sudah punya pacar. Sementara Yogi hanya tahu kalau hanya dialah satu-satunya pacarku. Yogi tidak pernah tahu kalau aku punya hubungan dengan Doni. Dan cinta segitiga itu pun terjalin antara aku, Doni, dan juga Yogi. Aku pun mulai menikmati hal tersebut. Aku selalu bisa membagi waktu antara Doni dan Yogi. Apalagi di antara mereka berdua juga tidak saling kenal. Kalaupun Doni melihatku dengan Yogi, ia juga sudah tahu kalau aku memang punya pacar selain dia. Dan kalaupun Yogi melihatku sedang bersama Doni, aku bisa beralasan kalau Doni hanyalah seorang teman biasa. Ah, betapa indah hari-hari yang aku lalui saat ini. Aku merasa bahagia, bahkan berlipat-lipat jauh lebih bahagia dari hari-hariku sebelumnya. Aku merasa sangat beruntung bisa memiliki Yogi dan Doni sekaligus. Dua cowok yang sama-sama punya pesona tersendiri di mataku. Kamu kenal Doni? Tanya Yogi suatu malam. Doni? Doni mana? Tanyaku berlagak bodoh. Aku hanya merasa heran. Kenapa tiba-tiba Yogi bertanya tentang Doni? Apakah dia sudah tahu tentang hubunganku dengan Doni? Doni yang kerja di konter depan kampus kita itu, jelas Yogi akhirnya. Oh, aku sedikit membulatkan bibir. Iya, aku kenal. Aku sering beli pulsa di sana. Jelasku beralasan. Kamu tahu nggak kalau dia juga seorang gay? Dia sama seperti kita. Ucap Yogi kemudian. Enggak, jawabku berbohong. Emangnya kamu tahu dari mana? Tanyaku melanjutkan. Dia sendiri yang cerita, balas Yogi. Jadi kamu sudah sering ngobrol sama dia? Tanyaku penasaran. Ya, boleh dibilang begitu. Malahan dia juga udah nembak aku. Balas Yogi terdengar santai.
Dan kamu mau? Tanyaku benar-benar ingin tahu. Ya enggak lah, aku kan udah punya kamu. Lagi pula, kalau aku mau, buat apa aku cerita sama kamu? Balas Yogi terdengar jujur. Syukurlah, balasku tanpa sadar. Tapi kamu beneran gak tahu kan kalau Doni itu juga seorang gay? Tanya Yogi tiba-tiba. Enggak, jawabku berbohong lagi. Ya udah, berarti hal itu udah gak penting lagi untuk dibahas. Ucap Yogi membalas. Iya, balasku singkat. Meski hatiku masih diliputi beberapa pertanyaan. Mengapa Doni harus ngaku-ngaku kalau ia juga seorang gay kepada Yogi? Padahal ia sudah tahu kalau aku dan Yogi sudah berpacaran. Dan mengapa juga ia harus pakai nembak Yogi segala? Ngapain kamu harus ngaku-ngaku sama Yogi kalau kamu juga seorang gay? Dan ngapain juga kamu sampai nembak dia segala? Tanyaku bertubi ketika akhirnya aku bertemu Doni. Karena aku ingin tahu sebesar apa sebenarnya cinta Yogi untuk kamu, Ben. Balas Doni terdengar santai. Iya, tapi untuk apa? Tanyaku lagi. Agar aku bisa lebih ikhlas untuk melepaskan kamu, Ben. Ujar Doni lagi. Maksud kamu? Tanyaku mulai merasa aneh. Aku capek harus selalu jadi yang kedua bagi kamu, Ben. Aku capek harus selalu jadi penghalang untuk kebahagiaan kamu dan Yogi. Karena itu, aku memilih untuk mundur. Namun, sebelum aku memutuskan hal tersebut, aku harus yakin dulu kalau Yogi adalah laki-laki yang tepat untuk kamu. Jelas Doni akhirnya. Suaranya sedikit bergetar. Kamu gak berhak dong, Don, menentukan apa yang terbaik buat hidupku. Apalagi sampai kamu berusaha menggoda pacarku. Balasku tiba-tiba ketus. Tapi aku juga pacar kamu, Ben, ucap Doni. Itu karena kamu yang memintanya. Ingat, Don, kamu kan yang ingin dijadikan yang kedua. Balasku sedikit meninggi. Iya, aku tahu. Itu karena aku sangat mencintai kamu, Ben. Dan apa yang aku lakukan saat ini pun juga karena aku sangat mencintai kamu. Karena aku hanya ingin yang terbaik buat kamu. Sekalipun aku harus menelan kepahitan karenanya. Ucap Doni kemudian. Jadi sekarang mau kamu apa, Don? Tanyaku akhirnya setelah untuk beberapa saat aku terdiam. Aku ingin kamu bahagia, Ben. Karena itu aku memilih untuk mundur. Dan kamu gak perlu lagi mengkhianati cinta Yogi yang begitu tulus untukmu. Balas Doni penuh perasaan. Oke, Don, jika itu sudah menjadi keputusan kamu, aku akan menerimanya. Bukankah semua ini kamu yang memulai? Jadi sudah seharusnya kamu juga yang mengakhirinya, ucapku lirih. Entah mengapa aku merasa terluka dengan keputusan Doni tersebut. Mungkin karena aku sudah terlanjur menikmati hubungan cinta segitiga kami selama ini. Mungkin karena aku juga masih mencintai Doni. Tapi pada akhirnya, aku memang harus melepaskan Doni. Aku harus bisa menerima kenyataan itu. Kenyataan kalau aku memang tidak akan selamanya bisa memiliki mereka berdua. Lagi pula, aku juga tidak harus terlalu terluka dengan kepergian Doni.
karena masih ada Yogi dengan cintanya yang tulus. Dan aku merasa beruntung bisa mendapatkan Yogi. Kenapa kamu harus bohong padaku, Ben? Tanya Yogi kasar. Bohong maksud kamu? Tanyaku heran. Kamu gak usah pura-pura lagi, Ben. Aku sudah tahu semuanya. Balas Yogi dengan nada tinggi. Aku gak ngerti kamu ngomong apa, Yogi. Balasku masih berusaha menahan diri. Kamu pernah pacaran sama Doni kan, Ben? Bahkan hal itu terjadi jauh sebelum kita menjalin hubungan. Dan ketika kamu sudah putus dengan Doni, kamu pun pacaran denganku, ucap Yogi. Oke, iya, kamu benar. Aku salah, dan aku minta maaf untuk hal itu. Balasku sedikit terbata. Aku tak menyangka Yogi akan mengetahui semua itu. Lalu untuk apa kamu berbohong dan berpura-pura tidak tahu kalau Doni juga seorang gay? Tanya Yogi menghakimiku. Karena aku benar-benar kehabisan kata-kata. Karena ternyata diam-diam kamu kembali menjalin hubungan dengan Doni. Bahkan saat kita masih berpacaran kan, Ben? Timpal Yogi memotong keterbataanku. Dari mana kamu tahu semua itu? Tanyaku benar-benar terbata. Suaraku mulai serak. Ya, dari Doni lah. Apa itu penting bagi kamu? Yang penting itu kamu harus jawab pertanyaanku, Ben. Kenapa kamu harus berbohong selama ini? Kenapa kamu tega mengkhianatiku? Suara Yogi semakin meninggi. Aku minta maaf, Yogi. Suaraku masih terbata. Maaf. Yogi mengepalkan tangannya. Kamu pikir dengan minta maaf semua masalah akan selesai? Kamu pikir dengan minta maaf akan bisa mengobati luka di hatiku saat ini? Nggak semudah itulah, Ben. Kamu pikir kamu hebat, bisa mempermainkan hati dua orang cowok sekaligus? Suara Yogi masih meninggi. Aku nggak merasa hebat. Balasku ikut meninggi. Ingat, Yogi, kamu yang awalnya mencoba mendekatiku, padahal aku tidak mencintai kamu waktu itu. Dan Doni juga yang meminta aku untuk menjadikannya yang kedua, padahal ia tahu kita sudah berpacaran. Jadi aku gak sepenuhnya salah dalam hal ini. Lanjutku lagi. Kamu boleh mengaku gak bersalah, Ben. Tapi asal kamu tahu, aku sudah tidak sudi lagi melihat tampang kamu yang gak seberapa itu. Aku benci sama kamu. Dan aku tidak mau lagi menjalin hubungan denganmu. Kita putus. Balas Yogi penuh emosi. Dan kali ini aku hanya bisa terdiam. Yogi mungkin benar. Aku telah menyakiti hatinya. Aku memang bersalah dalam hal ini. Tapi aku juga masih punya harga diri. Aku tidak akan mengemis pada Yogi untuk meminta maafnya. Apalagi harus mengemis cintanya. Kalau Yogi ingin mengakhiri hubungan kami, ya udah, aku akan menerima semuanya. Meski sejujurnya, aku juga merasa terluka akan hal tersebut. Tapi mungkin ini adalah karma bagiku. Ini adalah balasan dari ketidaksetiaanku terhadap Yogi. Meski sekali lagi, aku tidak sepenuhnya bersalah dalam hal ini. Kini aku harus kehilangan Doni dan juga Yogi. Semoga ini bisa jadi pelajaran berharga bagiku, agar aku lebih berhati-hati lagi untuk kedepannya.
Dan demikianlah kisah cinta segitigaku bersama Doni dan Yogi. Semoga kisah sederhana ini bisa memberi hiburan tersendiri bagi para sahabat channel Cerita Kehidupan Pus semuanya. Terima kasih sudah menyimak kisah ini dari awal sampai akhir. Semoga terhibur. Sampai jumpa lagi pada kisah-kisah lainnya. Salam sayang untuk kalian semua.